Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas solusi untuk nomor 4. Di sini soalnya mengenai kombinasi C5,3 yang mana artinya adalah 5 faktorial dibagi 3 faktorial kemudian 2 faktorial. 2 faktorial ini dapatnya dari 5 dikurang 3. Oke, karena di sini ada faktorial, kita coba membuat program untuk solusi faktorial ini. Jadi kalau 5 faktorial itu sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Ini kurang lebih hasilnya 120. Nah, sekarang bagaimana kita membuat program umum untuk mencari solusi dari faktorial ini. Oke, karena ini menurun, maka kita bisa memakainya misalkan for i in range, misalkan ini titik awalnya misalkan 5 di sini, kemudian titik akhirnya 1, dia menurun sebanyak -1. Jadi nanti batasnya ini 1, batas paling bawahnya. Jadi kalau kita print i, kita coba jalankan. Nah, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Kemudian di sini kita kita simpan hasilnya. Hasil sama dengan misalkan hasil dikali i. Oke. Nah, di sini kita memberikan variabel awal hasil sama dengan 1. Oke, jadi kalau kita lihat print hasil, itu kita jalankan. Ini 5, 20, 60, 120 sampai 120. Karena apa? Sampai sini juga sudah 120. Kemudian dikali 1 dia 120. Jadi makanya ini munculnya 2 kali. Jadi hasil yang pertama 1 dikali 5 hasilnya 5, kemudian disimpan di nilai yang baru hasilnya. Kemudian 5 dikali 4, kemudian hasilnya makanya di sini 20 dan seterusnya. Oke. Kita sudah dapat faktorialnya. Jadi kalau misalkan 4 faktorial, di sini 4, kita jalankan hasilnya 4. 4 kali 3 itu 12, 12 dikali 2 24. Nah, makanya kita hasilnya di sini 24. Oke. Kita bikin saja variabelnya n-nya misalkan angka yang kita mau hitung. Angkanya misalkan 5 faktorial seperti tadi, maka di sini adalah 5 faktorial. Maaf. Di sini adalah angka. Oke. Ini kita keluarkan saja sehingga kalau kita jalankan hasilnya langsung nilai akhirnya 5 faktorial. Nah, untuk 3 faktorial juga sama, kita ganti saja angkanya jadi 3 faktorial dan seterusnya. Dan caranya kita bisa bikin macam-macam. Misalkan untuk 5 faktorial seperti ini, kemudian untuk 3 faktorial seperti ini, kemudian di sini untuk 2 faktorial. Tapi di sininya juga dirubah. Sehingga nanti misalkan kita rubah hasil 1 nih untuk 5 faktorial ya. Kemudian di sini hasil 1, dan ini juga kalian rubah, bisa dirubah menjadi hasil 2 dan seterusnya. Intinya disimpan di dalam variabel baru. Tapi cara ini kurang efektif, tapi menghasilkan nilai yang sama. Nah, kita bisa membuat sebuah function untuk menyelesaikan permasalahan faktorial. Jadi kita bikin function saja di sini, def misalkan faktorial. Di sini angka, karena ini nilai variabelnya berubah-berubah nilainya ya.
Kemudian ini kita masukkan saja ke dalam functionnya. Nah, dia di sini akan mengembalikan return hasil. Oke. Nah, sehingga 5 faktorial dibagi 3 faktorial 2 faktorial itu kita bisa dapatkan. Misalkan faktorial 5 dibagi dengan faktorial 3. Oke. Ini dikali dengan 2 faktorial 2. Oke ya. Di sini kita coba print. Oke. Maka kita akan mendapatkan hasilnya sekitar 0,008. Oke. Jadinya kalau kita cara manual, ini misalkan 5 faktorial 120, 4 faktorial itu adalah 4 dikali 3 12 24. Kemudian di sini 2 faktorial itu adalah 2, atau kita bisa caranya adalah 5 faktorial itu adalah 5. Ya, di sini bisa kita rubah menjadi 5 dikali 4 saja tinggal. Atau di sini 5 faktorial dibagi 4. Ini kan tinggal 5 kali 4 ya. Oke, 5 kali 4, 3 faktorialnya itu sudah tercoret. 3 faktorialnya di sini sudah tercoret. 3 faktorial di sini maksud saya 12. Oke. Di sini sudah tercoret, berarti tinggal 5 kali 4 20. 20 bagi 2. 20 bagi 2 itu 10. Nah, di sini kita 5 faktorial 5 dikali 4 sisanya, kemudian dibagi 2. Ini hasilnya harusnya 10. Ya. Di sini kenapa ada yang salah? Oh, karena di sininya masih kita angkanya memberikan nilai 5. Ini kita hapus saja. Jadi kalau kita jalankan, ini akan menghasilkan nilai 10. Sama dengan perhitungan manual. Jadi, inilah solusi untuk 5 faktorial dibagi 3 faktorial dan 2 faktorial. Sekian penjelasan untuk pembahasan nomor 4.